Saya Riko bersama Anda di Kompas Petang. Saudara, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro diberlakukan di Kota Bekasi, Jawa Barat. Alasannya fasilitas kesehatan di Kota Bekasi penuh oleh antrean pasien COVID-19 yang menyebabkan mereka terpaksa menunggu di tenda darurat. PPKM di Kota Bekasi dilakukan sampai ke tingkat RT, tempat tinggal warga, bahkan ditutup total jika salah satu penghuninya positif COVID-19. Pemerintah Kota Bekasi membatasi aktivitas warganya untuk menekan penularan kasus baru corona. Kita menetapkan ya, kalau PPKM Mikronya memang sebuah proses perubahan dari PSBB, lonjakan ini PPKM Mikro dalam kondisi yang darurat. Nah, ini udah berjalan. Ya, sarana prasarana sudah berjalan, ya antisipasinya sudah berjalan. Nah, kita harapkan awal minggu pertama di Juli ini insya Allah akan terjadi penurunan. Pak, berarti artinya PPKM Mikro di Kota Bekasi darurat ini udah diberlakukan, Pak, seperti itu, Pak? Gimana, Pak? Kan saya dari tanggal 22, Pak Presiden baru kemarin, artinya saya ini mengantisipasi jangan sampai, karena saya dekat Jakarta, ya kita dekat Jakarta, jangan sampai ya nanti terjadi shutdown, nanti terjadi gangguan-gangguan yang luar biasa. Nah, kita bertindak lebih cepat. Ya. Jelang penerapan PPKM darurat 3 Juli mendatang, Polda Jawa Barat bersiap semakin memperketat pergerakan masyarakat. Kapolda Jawa Barat mengatakan pengetatan di Kota Bandung diantaranya dengan menutup sejumlah ruas jalan tidak hanya pada akhir pekan, tetapi selama 2 pekan. Selain itu, dalam PPKM darurat, pengawasan polisi hingga tingkat RT juga akan diperketat menekan penyebaran COVID-19. Kalau kemarin kan pas weekend saja, karena apa? Mengurangi mobilitas dan kerumunan tempat-tempat wisata. Kalau sekarang saya kira akan lebih ketat lagi aturannya, dan tentunya bukan hanya hari weekend, tapi hari biasa pengetatan itu akan dilakukan. Jumlah titik sekatnya itu udah ada, Pak? Jumlah titik sekatan banyak sekali, karena memang itu mulai dari ring 1, ada ring 2, ada ring 3. Contoh misalnya kalau di Bandung Kota, ring 1 itu ya di kawasan-kawasan dalam, ya Jalan Braga, Jalan Merdeka, alun-alun, terus melingkar lagi sampai kemudian ring 3-nya itu ada pintu-pintu masuk dari mulai gerbang tol. Gubernur Jawa Barat menyatakan pelaksanaan PPKM darurat akan efektif menurunkan angka COVID-19 termasuk di Jawa Barat. Namun Gubernur Jawa Barat menggarisbawahi pentingnya koordinasi agar pelaksanaan PPKM darurat benar-benar efektif. Di Jawa dan Pulau Bali sehingga diperlukan sebuah tindakan-tindakan kedaruratan yang harus terkoordinasi. Jadi kata kunci pertama ini terkoordinasi, satu narasi, satu komando, sehingga saya pribadi sebagai Gubernur Jawa Barat sangat optimis jika dilakukan dengan serempak dari pengalaman itu bisa menurunkan persebaran COVID-19 di Jawa Barat. Dari sisi regulasi itu kita ada 1 hari besok, mohon dibantu oleh media, surat edaran dari wali kota, bupati akan diedarkan sampai RT RW untuk melengkapi proses edukasi dan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Bandung mengajukan anggaran 80 miliar rupiah kepada DPRD untuk melakukan PPKM darurat. Pemerintah Kabupaten Bandung juga akan mulai membangun tenda darurat bagi pasien COVID-19 karena tingkat keterisian rumah sakit sudah mencapai 90% lebih. Saat ini Kabupaten Bandung menjadi zona merah penyebaran corona. Selain angka kasus yang tinggi, pemerintah kabupaten juga dihadapkan masalah kelangkaan oksigen hingga peti mati. Kita sudah geser anggaran, kita sudah bikin lagi perbu parsial, terpaksa kita menarik dulu untuk belanja pegawai ya, yang bulan Desember November itu ditarik dulu nih untuk kegiatan COVID ya, karena kondisinya memang sangat memprihatinkan. Yang sangat prioritas hari ini adalah saya harus segera membeli peti dan kain kapan karena kemarin banyak yang meninggal dunia di wilayah Kabupaten Bandung. Dan yang ketiga, kita akan koordinasi dengan Pak Forkopimda. Apakah kita perlu tenda darurat atau seperti apa, tapi yang jelas rumah sakit Otista akan kita efektifkan dan kita maksimalkan. Ada 234 bed, ini kita akan optimalkan. Jadi tidak ada lagi yang pasien mengantri di rumah sakit.
Sementara itu, kebun binatang Kota Bandung akan kembali ditutup sesuai dengan aturan PPKM Jawa Bali yang akan segera diberlakukan. Humas Kebun Binatang Kota Bandung mengatakan pihaknya akan menaati aturan pemerintah, meski akan berimbas pada kesulitan mendapatkan dana operasional untuk ratusan satwa di kebun binatang. Di Bali, masyarakat sadar wisata menilai pengetatan dalam PPKM darurat akan membuat wisata di Pulau Dewata semakin terpuruk. Ketua DPD Masyarakat Sadar Wisata Bali mengatakan pengetatan di pintu masuk Bali seperti kewajiban tes usap dan PCR akan membuat semakin sedikit wisatawan yang datang. Lebih lengkap soal bagaimana daerah menjalankan PPKM darurat dilaporkan jurnalis Kompas TV. Di sejumlah daerah ada Made Wulantari di Denpasar, Bali dan Nazila Afifa di Bandung, Jawa Barat. Saya ke Denpasar dulu. Ada Made Wulantari di sana, Wulan. Selamat sore. Pengetatan seperti apa yang akan diterapkan Pemprov Bali dalam PPKM darurat mulai 3 Juli nanti? Bentuknya akan seperti apa lebih detailnya? Ya, Riko dan juga saudara, Bali memang menjadi salah satu wilayah yang akan menerapkan PPKM darurat. Nah, sampai saat ini memang belum ada pengumuman resmi dari Gubernur Bali terkait dengan teknis nanti pengetatan aktivitas masyarakat di Bali. Namun memang rencananya malam ini Gubernur akan menggelar pertemuan dengan sejumlah stakeholder termasuk Bupati dan juga Wali Kota untuk nantinya menentukan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat selama pelaksanaan PPKM darurat. Nah, sebelumnya pemerintah Provinsi Bali juga telah mengeluarkan surat edaran terkait dengan pengetatan PPKM di Bali. Salah satunya adalah dengan pengetatan jalur masuk ke Bali, baik itu melalui transportasi udara, darat, dan juga laut. Nah, pengetatan ini juga dilakukan oleh sejumlah stakeholder, termasuk juga menyasar di beberapa desa adat, dengan terus dilakukan himbauan-himbauan untuk menerapkan protokol kesehatan. Termasuk juga beberapa kegiatan upacara adat yang ada di Bali juga saat ini diwajibkan untuk melapor begitu, dan tentunya akan lebih terarah untuk menerapkan dan mentaati protokol kesehatan di masing-masing desa adat. Riko. Berikutnya kita bergeser ke Bandung, Jawa Barat, melihat kesiapan PPKM darurat di Jawa Barat. Ada jurnalis Kompas TV Nazila Afifa di Bandung, Jawa Barat. Nazila, apa yang menjadi perhatian Pemprov Jabar agar PPKM darurat efektif di sana? Ya, Riko dan juga saudara, yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat terdapat beberapa poin, yang dimana yang pertama adalah mengenai untuk meminimalisir dan juga mengurangi keterisian ranjang rumah sakit atau bed occupancy ratio adalah dengan memaksimalkan ruang isolasi yang tersebar di desa-desa, yang kemudian juga memindahkan beberapa pasien COVID-19 yang dapat dikatakan sudah dalam kondisi membaik ke beberapa tempat pemulihan seperti yang sudah tersebar di beberapa hotel di Kota Bandung. Selain itu juga akan merekrut 1 orang dari setiap RW-nya untuk menjadi tim pelacak yang nantinya akan langsung berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk mengetahui kondisi dari masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Kemudian mengenai sekolah yang dimana diketahui juga, Riko dan juga saudara, kalau di Jawa Barat sudah dapat dikatakan hampir melangsungkan kegiatan tetap muka, namun saat ini tetap berlangsung secara daring atau online. Kemudian untuk pengetatan melalui perjalanan diketahui juga kalau Ridwan Kamil tadi menyampaikan kalau banyak sekali keluhan yang menyampaikan bahwa kalau Ginos dan juga antigen dapat dikatakan tidak menunjukkan hasil yang valid, maka dari itu akan dikoordinasikan juga dengan Kementerian Perhubungan seperti apa selanjutnya. Selanjutnya lockdown juga di Jawa Barat akan diberlakukan, namun dalam level RT dan juga RW, tidak dan juga belum untuk di level kota, kabupaten, dan juga level provinsi. Dan kemudian juga nanti akan ada perubahan seperti tindak pidana ringan seperti tilang, nantinya akan dikoordinasikan juga dengan Kapolda, yang pastinya pun ini akan diminimalisir di perjalanan. Kemudian juga akan memaksimalkan anggaran-anggaran seperti akan memberikan dana sosial begitu kepada masyarakat yang akan melangsungkan PPKM darurat selama 2 pekan ke depan. Terutama juga Ridwan Kamil menegaskan mengenai anggaran bahwa terdapat sekitar 11 proyek pembangunan di Jawa Barat yang ditunda terlebih dahulu, di mana anggaran ini akan disalurkan
kepada masyarakat di Jawa Barat yang melangsungkan isolasi mandiri, karena Ridwan Kamil juga menegaskan bahwa banyak sekali masyarakat di Jawa Barat yang menghubungi Ridwan Kamil melalui akun pribadinya meminta bantuan begitu mengenai apa yang harus dipersiapkan karena memang masih kurangnya edukasi, maka dari itu anggaran tersebut akan diberikan seperti vitamin dan juga obat yang dapat memulihkan kondisi. Nanti pun kami masih menunggu surat edaran yang akan langsung disampaikan oleh pemerintah kota dan juga kabupaten setempat. Seperti apa panduan yang lebih lengkapnya di setiap daerah mengenai pelaksanaan PPKM darurat di Jawa Bali ini, Riko. Nazila, tadi Kapolda Jawa Barat bilang akan menutup ruas jalan, sejumlah ruas jalan tidak hanya saat akhir pekan, tapi selama 2 pekan itu. Saat ini memang jalanan mana saja yang ditutup dan nanti akan seperti apa? Apakah warga sudah diberitahu soal ini? Oke, baik Riko dan juga saudara, kalau memang penutupan beberapa ruas jalan di Kota Bandung ini sudah diberlakukan sejak awal masa pandemi COVID-19. Namun pada hari 2 pekan yang lalu, lebih tepatnya di Kota Bandung sendiri dikarenakan adanya PPKM yang sudah dilakukan sebelumnya, bahwa memang penutupan beberapa ruas jalan ini dibagi menjadi 3 ring, yang dimana ini akan diberlakukan mulai pukul 6 sore sampai dengan pukul 5 pagi, yang dimana pada akhir pekan, Jumat, Sabtu, dan juga Minggu ada penambahan penutupan yaitu pada pukul 2 siang sampai dengan pukul 4 sore. Tadi pun kami mendapatkan informasi bahwa penutupan jalan yang diberlakukan atau penambahan waktu ini akan diberlakukan sepanjang hari dalam 1 pekan, bukan hanya di akhir pekan saja. Dan tadi pun Kapolda Jawa Barat menyampaikan bahwa nantinya untuk memastikan dan juga untuk memperkuat pelaksanaan PPKM darurat di Jawa Barat akan lebih mudah dengan melacak nomor polisi dari kendaraan tersebut. Kecuali memang jika kendaraan tersebut nomor polisi dari luar daerah Jawa Barat, nantinya akan dicek terlebih dahulu seperti itu, melihat mengenai KTP dan juga domisili. Namun kami pun masih akan menunggu. Untuk di Kota Bandung sendiri belum ada informasi yang lebih lengkap dari Polrestabes Bandung. Riko. Jurnalis Kompas TV Nazila Afifah di Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya ada Nima Dewulantari di Bali. Terima kasih kawan-kawan.